You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini ya Tuhan, karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus karena Tuhan telah memimpin kami memasuki satu babak baru lagi dalam kehidupan perjalanan pendidikan kami, secara khusus bagi adik-adik angkatan baru, angkatan 57 ya Tuhan. Hari ini kami menjadi saksi kesetiaan Tuhan yang telah memimpin perjalanan mereka hingga boleh tiba di sekolah vokasi kampus IPB. Tuhan, kami menaikkan syukur karena di tempat ini juga kami ada persekutuan yang indah sesama umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk keleluasaan yang boleh kami nikmati di dalam beribadah. Kedewasaan, kesatuan yang Tuhan karuniakan. Biarlah tolong kami boleh meresponinya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Ketika siang hari ini kami akan membuka firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, secara khusus di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang. Secara khusus untuk Bapak Ibu, dosen, dan juga untuk seluruh adik-adik, mahasiswa, ataupun alumni dari sekolah vokasi dalam wadah FMK ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena seperti yang Ibu Endah bilang tadi, setiap kali saya melihat keberadaan persekutuan di kampus IPB, saya bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi tidak semua kampus di Indonesia boleh punya wadah bersekutu seperti ini. Kalaupun ada wadah bersekutu, saudara punya privilege yang luar biasa lagi. Tidak banyak dosen yang mendukung. Sementara hari ini kita melihat luar biasa ya, cara Tuhan mengasihi saudara, mengasihi persekutuan ini. Tuhan pun melibatkan Bapak Ibu dosen yang begitu care, begitu fokus, bahkan juga mengajar agama bagi adik-adik, teman-teman sekalian. Bagi saya itu satu anugerah yang luar biasa. Dan kiranya kita boleh meresponi anugerah ini dengan baik. Karena itu kita juga bersyukur mengawali perjalanan teman-teman juga ada di kampus, ada di persekutuan ini, di forum mahasiswa Kristen. Kita tidak melakukannya dengan sekadar penyambutan biasa, tapi kita beribadah bersama. Menyadari bahwa sungguh semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Nah, karena itu dalam tema yang diberikan kepada kita hari ini, saya ingin mulai dengan mengajukan pertanyaan ini untuk kita pikir saja ya. Jawab di dalam hati masing-masing ya. Apa kira-kira yang muncul di pikiran saudara, di benak saudara ketika mendengar istilah persekutuan orang percaya, atau ya kita sebut gereja, atau ya sekarang bahasanya komunitas? Apa yang muncul di pikiran saudara? Pasti macam-macam ya. Ada yang merasa kebaktian. Persekutuan itu ada pelayanan. Ada yang berpikir pengurus. Ada juga yang mungkin berpikir, orang-orang yang kepo, yang mau tahu hidup orang lain, begitu ya. Saya nggak tahu apakah yang muncul di benak saudara pertama kali secara spontan adalah hal yang positif, atau mungkin justru hal yang negatif ketika mendengar istilah persekutuan ini.
Ada banyak gambaran yang diberikan di dalam Alkitab tentang gereja. Gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar oleh Allah dari hidup lama dalam kegelapan, masuk ke dalam terang dalam hidup yang baru. Ada banyak gambaran yang diberikan di dalam Alkitab tentang kehidupan orang percaya. Nah, siang hari ini kita akan secara khusus melihat ya satu gambaran yang muncul di Alkitab tentang persekutuan orang percaya, yaitu gambaran tentang tubuh, ya. Satu tubuh dalam Kristus. Itulah tema di dalam penyambutan mahasiswa baru kita pada hari ini. Saya merindukan ketika kita kembali nanti akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mungkin ini bagian yang sudah pernah kita baca, sudah sering bahkan kita dengar, tapi mari kita belajar melihat. Melihat apa? Melihat bagaimana kita juga meresponi firman ini, ya. Karena tentunya ini bukan hanya diberikan bagi jemaat pada masa Paulus bicara kepada jemaat Korintus, tetapi bagaimana kita yang hidup sekarang memaknai dan meresponi hal ini. Bagian Alkitab yang akan kita baca diambil dari 1 Korintus 12. Ayatnya cukup panjang, mulai dari ayat 12 sampai ayat yang ke-31, ya. Nah, Abang akan coba bahas ayat ini secara umum, karena memang kalau kita mau detail sekali, indah sekali, tetapi pasti waktu yang dibutuhkan cukup panjang. Karena itu saya merekomendasi teman-teman baca lagi setelah kamu mendengar, supaya kita makin bisa memahami lebih dalam. Nah, saya akan mulai membaca. Saya sudah tulis ayatnya di screen. Kalau teman-teman mau mengikuti, silahkan boleh mengikuti di screen teman-teman. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat,
untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ya, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, memperhatikan perikop ini, kita perlu memahami konteksnya. Secara khusus, Paulus lagi berbicara kepada jemaat di Korintus. Baiknya kita memang harus membaca mulai dari pasal 12, 13, dan 14. Di dalam surat Korintus ada beberapa topik yang Paulus bahas. Kalau teman-teman nanti bisa perhatikan, misalnya pasal 8 dia bilang, sekarang aku mau bahas tentang daging persembahan yang dipersembahkan pada berhala misalnya. Nah, mulai pasal 12 sampai pasal 14, fokus Paulus adalah kepada karunia-karunia rohani yang ada di dalam jemaat. Nah, apa yang terjadi? Nah, secara khusus ada masalah di sini. Karena jemaat yang disurati Paulus punya banyak karunia, tetapi di dalam mereka mempraktekkan karunia-karunia itu telah timbul masalah. Jadi ini unik juga ya. Kadang-kadang kalau kita bilang persekutuan nggak ada karunia, semua tidak punya karunia, ya sedih juga gitu. Tapi ketika semua punya karunia pun ternyata mungkin timbul masalah juga. Nah, karena itu mari kita coba melihat bagaimana Paulus memberikan pemahaman kepada jemaat yang dia surati pada waktu itu. Secara khusus ketika dia mengajak mereka melihat karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Menarik sekali, Paulus menggunakan ilustrasi tubuh. Nah, ini kalau kita belajar anatomi ini menarik begitu ya, bahwa ilustrasi yang Paulus pakai adalah ilustrasi yang menarik. Gambaran sesuatu yang organik sekali, yaitu tubuh. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari tubuh? Nah, itu yang sebenarnya jadi poin penting ya. Karena waktu Paulus memberikan gambaran tentang tubuh, dia tentunya mau jemaat belajar sesuatu. Ya, nah paling tidak ada 3 hal yang Abang ingin kita pelajari hari ini. Pertama, dari ayat 12 sampai 14 secara umum, nanti kita akan melihat bagaimana menerima perbedaan. Bagaimana sebenarnya kita bisa melihat perbedaan itu. Yang kedua, nanti kita belajar ayat 15 sampai 27, bagaimana menyikapi perbedaan. Dan yang terakhir, di dalam ayat 28 sampai 31, kita akan melihat bagaimana hal ini diaplikasikan bagi jemaat Korintus yang waktu itu disurati oleh Rasul Paulus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, khotbah di IPB setiap kali itu bagi saya seperti lagi khotbah di Indonesia kecil, ya. Karena begitu banyaknya teman-teman dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, suku yang berbeda. Dan bagi saya sebenarnya ini menarik sekali untuk kita juga melihat keberbedaan kita yang adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan, dan melihatnya bagaimana kita bisa menyikapi dengan baik. Jadi ayat firman Tuhan hari ini kiranya juga akan menjadi bagian yang kita sama-sama refleksikan dalam kehidupan kita sebagai forum mahasiswa Kristen yang ada di Sekolah Vokasi IPB. Nah, mari kita lihat yang pertama ya, kita mulai dari yang pertama. Ketika Paulus membicarakan tentang tubuh, sebenarnya dia sedang mengajak untuk menerima perbedaan. Kenapa kita harus menerima perbedaan? Salah satunya adalah karena perbedaan itu adalah karunia Tuhan. Dan ini yang seringkali orang lupa, ya. Ada banyak hal dalam hidup yang kita suka lupa bahwa itu sebenarnya Tuhan sudah kasih sebagai sesuatu
yang ansih ya, yang udah emang demikian adanya ya kita terima begitu ya. Ada banyak hal dalam hidup yang sebenarnya teman-teman dan saya tidak punya pilihan. Contoh, kita nggak ada yang pernah milih kan mau lahir di suku mana. Ada yang pernah pesen dulu sama Tuhan? Saya Batak dong, saya Jawa dong, saya Ambon dong, saya Manado, saya Chinese. Kita nggak pernah bisa memilih. Tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan menciptakan berbagai suku bangsa, Kisah Rasul pasal 17, dari satu orang kemudian muncullah bangsa-bangsa di dunia ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya perbedaan itu adalah karunia-Nya Tuhan. Ya, jangan takut sama perbedaan. Kadang-kadang memang apalagi kalau kita nggak pernah keluar dari kampung kita ya, kita cuma ketemu orang satu suku, kita cuma tahu orang satu tempat begitu ya. Nah, makanya biasanya pengalaman terekspos dengan keberbedaan itu untuk beberapa orang cukup kaget. Wih, ada ya orang yang ternyata beda warna kulitnya dengan saya. Ada ya orang yang berbeda cara pikirnya dengan saya. Ada ya orang dari suku yang seperti ini yang mungkin selama ini tanpa kita sadari kita mungkin punya stereotyping terhadap suku tertentu. Nah, itu stereotyping bisa dari mana saja. Bisa dari memang cara kita dibesarkan, orang tua kita yang selalu pesan hati-hati sama orang ini nanti ya. Hati-hati nih sama suku ini, hati-hati sama suku itu. Jadi akhirnya timbul stereotyping mengeneralisasi. Padahal tidak semua orang seperti itu. Jadi pertama bagaimana kita belajar menerima perbedaan ya. Bagaimana menerima perbedaan? Ayat-ayat yang ada, Paulus tuh jelas sekali mengingatkan seperti gambaran tubuh. Tubuh itu satu, yang namanya tubuh yang mana? Ya ini satu ini seluruhnya. Tapi anggotanya banyak. Nah, coba lihat ayat-ayatnya ya. Ayat 12 misalnya. 12, 14 ya. Tubuh itu satu. Di sini saya kasih warnanya sedikit berbeda supaya teman-teman bisa pahami ya. Satu dan anggotanya banyak, satu tubuh. Ayat 14, satu anggota atas banyak anggota, karena tubuh itu kan tidak dari satu anggota. Yang namanya tubuh, kita nggak bisa bilang itu tubuh kalau cuma mata, begitu ya. Harus ada mata, telinga, tangan, kaki, semuanya baru bisa dibilang tubuh. Jadi kalau tidak ada salah satunya, itu nggak bisa dibilang tubuh. Ya. Lalu lihat lagi lanjutannya. Ini kalau kita PA-kan ayat-ayatnya, andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Saya suka bayangkan gitu ya, kalau semuanya mata begitu ya. Semuanya telinga, bayangkan telinga semua ya. Jadi Paulus menggambarkan keberbedaan. Dan itu dihayati sebagai anugerah Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Jadi Paulus bilangnya sama jemaat, kamu tuh tubuh Kristus. Teman-teman, mungkin kita sangat bangga sama suku kita. Kita sangat bangga sama identitas kesukuan kita, latar belakang kita, keluarga kita. Tapi waktu kita perhatikan penghayatan terhadap ayat-ayat ini, sebenarnya kita harusnya bersyukur untuk keberbedaan itu. Dan kita tidak menjadi orang yang gegabah mempraktekkan keberbedaan itu. Karena memang kita berbeda, tapi juga kita satu. Nah, ini yang ditekankan sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di ayat 13. Perhatikan, sebab dalam satu roh, kita semua baik Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka. Jadi melampaui batasan suku, Yahudi non-Yahudi, ini masalah suku bangsa. Melampaui batasan sosial, budak dan orang merdeka pada waktu zaman Paulus, ada yang namanya budak. Tetapi Paulus mengkaitkan bahwa di dalam Kristus kita itu semua satu. Telah dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Jadi waktu bicara Bhinneka Tunggal Ika nih ya, seperti bangsa kita, ya itulah gambaran yang sangat indah juga tentang tubuh Kristus. For in one spirit we were all baptized into one body. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari penghayatan yang pertama ini? Kalau saya akhirnya melihatnya begini, di dalam kekristenan, kesatuan dalam Kristus itu adalah kesatuan di dalam keberagaman. Ya, itu yang harus kita ingat. Kesatuan dalam Kristus adalah kesatuan dalam keberagaman, bukan keseragaman. Dan ingat, itu
anugerah Tuhan. Itu Tuhan yang berikan. Sehingga harusnya kita celebrate ya, kita bersyukur, kita mengucap syukur untuk keberagaman. Kita tidak melihat kesatuan sebagai keseragaman, tetapi sebagai keberagaman. Nah, Paulus tidak hanya berhenti di situ teman-teman ya. Ayo kita ini satu tapi banyak anggota. Kita tuh banyak anggota tapi satu. Dia nggak bolak-balik di situ aja. Tapi Paulus sangat detil memberikan contoh. Itulah yang kita masuk poin kedua ya. Bagaimana menyikapi perbedaan. Kenapa teman-teman? Karena seringkali menerima keberbedaan dan menyikapi perbedaan itu dua hal yang berbeda. Ada beberapa kemungkinan sikap terhadap perbedaan. Sikap yang pertama, itulah sikap minder. Ada yang minder. Nah, ini bukan cuma kalimat kita, tapi sebenarnya ini yang muncul di dalam Alkitab. Ketika Paulus mengatakan di ayat 15 sampai ayat yang ke-17, ada orang yang merasa minder. Dia sadar ada keberbedaan, tapi kemudian menyikapinya minder. Nah, pernah nggak dengar yang ngomong begitu? Ya, aku kan nggak bisa seperti dia gitu ya. Karena aku bukan tangan, aku nggak termasuk tubuh begitu. Aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi sebenarnya ada tipe orang-orang yang minder dengan keberbedaan. Misalnya melihat dirinya lebih rendah dari orang lain. Memang masa-masa kalau kita di kampus itu ya, apalagi baru kenal satu sama lain, mulailah ngelihat ya. Itu paling kelihatan waktu ujian sebenarnya. Waktu hasil ujian dibagikan, mulai tanya, berapa kamu dapatnya? Kau dapat berapa? Kamu dapat berapa begitu ya? Mulai tuh ada yang merasa, ih pintar banget anak ini ya. Mulai kelihatan tuh. Nah, mengatasi keberbedaan yang mungkin ada, lihat cara Paulus mengingatkan. Jangan minder, ya. Jangan minder merasa kayak, ya saya nggak bisa seperti dia lah. Oh memang mereka sukunya itu memang pekerja keras sih. Kalau suku yang itu, oh memang dasar kaya suku itu. Oh suku itu apa? Tukang pesta mereka begitu ya. Kadang-kadang kita tuh bisa merasa minder dengan keberbedaan yang kita miliki. Apalagi kalau kita kaitkan dengan karunia, kita merasa saya tidak punya karunia sebaik orang lain. Nah, ini mungkin muncul. Nah, sikap yang sebaliknya, nah, di sisi yang lain, yang satu malah jadi sombong. Kalau yang satu merasa saya tidak dibutuhkan, maka sikap yang sombong yang mungkin terjadi juga adalah merasa sayalah segala-galanya, saya tidak butuh orang lain. Makanya Paulus kasih contoh ya. Jadi Paulus tuh baca bener-bener nih, ada dua kondisi jemaat nih menyikapi perbedaan. Yang satu minder, yang satu kesombongan. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, sorry tangan, aku nggak butuh engkau. Kepala juga nggak bisa bilang sama kaki, aku tidak butuh kamu. Malahan dikatakan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Nah memang unik juga ya. Tuhan menciptakan yang lemah-lemah itu dilindungi begitu rupa. Otak misalnya ya, di dalam kepala, di dalam tengkorak gitu ya. Jantung, itu ada yang di dalam. Nah, jadi bukan sikap minder, bukan sikap sombong. Nah teman-teman, saya menantang kita mengevaluasi cara pikir kita dari firman Tuhan. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan? Jangan-jangan kita sudah jadi Kristen dari kecil, sudah jadi Kristen dari lahir bahkan, tapi ternyata kita mungkin masih rasis juga gitu ya. Bukan cuma rasis, ada yang minder, ada yang kemudian merasa rasnya yang paling tinggi. Wah ini mungkin sekali. Dan itu yang Paulus katakan, di dalam Tuhan nggak ada lagi tuh Yunani, Yahudi non-Yahudi, Yahudi Yunani. Tidak ada lagi perbedaan strata sosial. Mungkin kalau kita karena ada di kampus, tidak ada lagi perbedaan bodoh, pinter. Sebenarnya kamu bisa masuk kuliah aja tuh luar biasa teman-teman. Menurut data yang saya dapat tahun lalu, di Indonesia itu jumlah mahasiswa hanya kurang lebih 7,3 juta. Jadi kalau kita bayangkan yang bisa jadi mahasiswa di Indonesia itu kira-kira cuma 7,3 juta. Saya nggak tahu tahun ini naik apa turun, saya belum dapat datanya. Bayangkan dengan jumlah penduduk kita 200 juta lebih. Sangat-sangat privilege kamu bisa kuliah di bangsa ini. Kesempatan kuliah. Jangan sepelekan dirimu, jangan menganggap diri remeh. Mungkin beberapa mengatakan seperti yang tadi Ibu Endah bilang,
saya sih nggak pengen sih masuk sini gitu ya. Aduh, ngapain masuk di sini? Saya kan nggak dapat di sana aja, jadinya ke sini. Apapun alasannya, saya harap kalian memandang dengan kacamata privilege. Kita bisa kuliah saja di bangsa ini. Itu sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan kalau kita bisa memandang ini, jangan jadi sombong, jangan jadi minder. Lalu bagaimana sikap yang seharusnya? Di ayat yang 18, sikap mengerti bahwa Allah lah yang memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang, perhatikan kalimatnya, seperti yang dikehendaki Allah, bukan kita. Kita nggak bisa memilih. Ketika Tuhan lahirkan kita sebagai suku ini, suku itu, kita diberikan kemampuan. Mungkin ada yang lebih pintar secara akademis, ada yang lebih pintar secara sosial. Ada yang pintar banget akademisnya, nggak bisa bergaul. Ada yang bisa bergaul, nggak pintar-pintar amat. Ada yang bisa dua-duanya, gaulnya bisa, pinternya dapat gitu ya. Ada yang dua-duanya juga mungkin enggak begitu, tapi dia punya kemampuan di bidang yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita menghayati, prinsipnya sama. Allah yang memberikan. Dan karena kita tubuh, teman-teman lihat lagi ayat selanjutnya ya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Bayangkan kalau tubuh ini tangan nggak mau kerjasama sama kepala, begitu ya. Misalnya mata lihat, wih enak banget nih, seger siang-siang panas begini, minum es jeruk. Tapi mata lihat, tangan nggak mau kerjasama. Tangan bilang, sorry, saya nggak mau ikutan. Mata lihat, pengen gitu ya. Tapi tangan nggak mau bergerak mengambil. Bisa terjadi perpecahan. Sehingga Paulus mengingatkan, sebenarnya kita itu satu untuk saling memperhatikan. Dan kalau kita mengatakan kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita menyikapinya adalah kalau satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Ya. Jadi kita bisa menghayati, sebenarnya ini sikap Kristiani yang seharusnya. Di dalam banyak kali kesempatan saya bersyukur ya, karena Indonesia kita punya kesatuan yang cukup kuat di tengah keberbagaian. Sehingga pernah ada pertanyaan, bagaimana kalau pulau ini merdeka sendiri? Wah, nggak bisa. NKRI harga mati. Saya pikir, wow, kalau dalam berbangsa saja, kita bisa merasa begitu kuat sebagai kesatuan sebuah bangsa. Apalagi kita di dalam roh, di dalam Kristus. Harusnya kita bisa melihat kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Tentu tempat bersekutu yang paling wajar bagi kita adalah gereja. Tetapi, di kampus juga ada persekutuan mahasiswa. Ada forum mahasiswa Kristen. Yang saya melihat ini adalah perpanjangan tangan gereja membina dan membangun kerohanian teman-teman sekalian. Jadi, kalau kita menghayati, waktu kita masuk ke kampus, kita ketemu orang-orang percaya, teman-teman juga sudah ikut kuliah agama, ada asisten-asisten yang membantu, membimbing kamu. Saya pikir ini kesempatan kita menikmati tubuh Kristus yang baru yang Tuhan berikan dalam konteks di kampus di mana kalian hadir. Harusnya sikap ini yang dikembangkan. Nah, setelah Paulus jelaskan tubuh, nah jangan lupa kan Paulus lagi bicara sama jemaat Korintus tentang bagaimana mereka mempraktekkan prinsip-prinsip ini tadi. Karena itu saya lanjutkan ya, yang ketiga, yang terakhir, yaitu kondisi jemaat Korintus. Emangnya ini jemaat apa sih? Apa yang terjadi? Kalau secara khusus, kalau teman-teman perhatikan, Korintus adalah salah satu kota, kalian bisa lihat itu di provinsi Akhaya. Dan Korintus sebenarnya salah satu kota yang cukup kaya dalam arti memang banyak hal yang ada di sana. Dan jemaat Korintus sebenarnya adalah jemaat yang juga kaya akan karunia. Karena di kitab yang lain Paulus tidak membahas banyak tentang karunia jemaat, tetapi di Korintus Paulus justru memberikan beberapa pemahaman karena mereka punya karunia, tapi mereka pakai itu dengan salah. Dengan tidak bertanggung jawab. Nah, perhatikan ayat 28 ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Jadi lihat ini, ada karunia-karunia. Ada yang jadi rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya untuk mendapatkan karunia, untuk mengadakan mujizat. Wow.
Jadi jemaat Korintus tuh ada tuh yang bisa bikin mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Selanjutnya, adakah mereka semua rasul? Nah, Paulus tadi menerapkan prinsip tadi ya. Kan nggak semuanya rasul. Kalau semuanya rasul, siapa lagi yang lain? Apakah semuanya nabi atau pengajar? Ataukah adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi Paulus mau bilang, kita itu tuh nggak semuanya satu karunia. Beda-beda. Nah, ayat 31 bagi saya ini menarik nih. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang ada yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, teman-teman, ini apa sih maksudnya? Kenapa Paulus bicara begini? Saya kasih sedikit konteksnya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dengan karunia. Tetapi nampaknya di dalam mereka mempraktekkan karunia ini ada dua golongan tadi. Ada yang minder, merasa tidak punya apa-apa, tidak punya sebaik orang lain. Ada juga yang sombong. Karena itu Paulus mengatakan kepada mereka, please, bukan itu tujuannya karunia. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apakah jalan yang lebih utama lagi? Teman-teman, para penafsir Alkitab mengkaitkan dengan ayat selanjutnya. Ingat, ini 1 Korintus 12. Lalu apa itu selanjutnya? 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 tentang apa? Nih ayatnya. Seluruh 1 Korintus 13 adalah kasih. Jadi coba kaitkan ya. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, yaitu jalan kasih. Wow, teman-teman, bagi saya menarik ya. Mereka punya karunia, tapi kok nggak punya kasih ya? Bayangkan punya karunia banyak, nggak punya kasih, jadinya bentrok. Makanya Paulus bilang sampai begini ya. Karena kan tadi dia ngomong bahasa-bahasa roh segala macam ya. Dia bilang begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kita bersyukur kalau kita punya banyak perbedaan. Tapi kita juga harus punya sikap yang benar di dalam menikmati perbedaan itu, di dalam mempraktekkan keberbagaian ini. Nah, abang tulis di sini ya, jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya akan berbagai karunia rohani dari Allah. Namun mereka mempergunakannya dengan sikap yang salah. Jadi saya menyimpulkan mereka kaya karunia, namun miskin kasih. Wah, ini sedih banget ya. Banyak sekali keberbagaian, itu karunia Allah, tapi tidak disikapi dengan benar. Apa sih tujuannya Tuhan kasih karunia? Apa sih tujuannya Tuhan kasih keperbedaan ini? Saya melihatnya di dalam 1 Korintus 12 dan 14 ya. Waktu terbatas, kita nggak bisa gali sama-sama lebih dalam, tapi coba perhatikan ayat-ayat ini. Di 1 Korintus 12 ayat 7, setelah Paulus bicara bahwa ada macam-macam karunia, terus dia kalimatkan begini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Apa tujuannya? Untuk kepentingan bersama. Tidak pernah karunia itu untuk diri kita, untuk membuat kita jadi minder atau jadi sombong. Bukan itu tujuan karunia. Karunia diberikan supaya kita boleh bersama-sama mempergunakannya. Perhatikan 1 Korintus 14. Ayat ini, kan tadi saya bilang teman-teman harus baca sampai pasal 14 ya. Lihat tujuannya. Jadi di sini bukan masalah bisa bahasa roh atau nggak bisa bahasa roh ya. Tapi lihat tujuannya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Jadi silakan bahasa roh dengan ditafsirkan. Tapi lihat tujuan akhirnya. Tujuan karunia
adalah jemaat dapat dibangun. Jadi kalau dia cuma bisa bahasa roh lalu sombong, "Weh, aku bisa bahasa roh, kau tidak. Ah, kau cuma bahasa Jawa. Wah, kau cuma bahasa Batak. Aku dong bahasa roh," gitu ya. Tapi dia tidak punya kasih, dia tidak menggunakan itu untuk membangun orang lain. Itu yang Paulus bilang tadi, nggak ada gunanya. Karena itu dia simpulkan ya, kalau saya lihat 1 Korintus 14. Demikian pula dengan kamu, kata Paulus kepada jemaat Korintus. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh. Jadi jemaat Korintus tuh giat sekali, cari karunia apa lagi. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Wah, ini Paulus langsung ke inti permasalahan. Ingat, karunia keberbedaan itu bukan untuk membuat kita merasa diri kita segala-galanya. Tapi pakailah untuk membangun jemaat. Saya simpulkan dengan kalimat saya begini. Perbedaan karunia seharusnya dipandang bukan sebagai kompetisi, namun sebagai kesempatan untuk bersinergi. Karena ragam corak karunia semestinya membuat jemaat saling melengkapi. Teman-teman, kalau kita punya sikap seperti ini, memandang jemaat, memandang tubuh Kristus, wow, saya pikir kita akan ngalamin keindahan bertumbuh bersama. Karena memang tujuannya adalah apa yang kau punya, apa yang aku punya, kita sama-sama datang dan saling berbagi, saling menguatkan, saling membangun. Dan itu yang saya lihat terjadi dengan indah di persekutuan, termasuk juga di forum mahasiswa Kristen di vokasi. Teman-teman, kalian mungkin tidak tahu betapa luar biasanya, kalau saya boleh pakai istilah itu ya, ada abang kakak yang menyiapkan acara ini buat kalian. Kalian mungkin masih tes waktu itu, mereka sudah rapat, teman-teman ya. Mereka sudah berpikir, mendoakan acara ini, membuat publikasi, menjangkau kalian. Disinilah keindahan ya, bahwa kita tuh satu tubuh, saling membangun. Ada bapak ibu dosen yang memberikan kemampuan mereka juga untuk membimbing kalian, membangun. Sehingga teman-teman dalam setiap generasi selalu ada kesempatan untuk kita bersinergi. Dan ini indah sekali. Jadi saya menyimpulkan dengan kalimat ini ya, dalam satu buku yang saya baca dikatakan begini, tubuh Kristus membutuhkan kita. Dan jangan lupa, kita juga membutuhkan tubuh Kristus. Jadi mutual, teman-teman. Bagaimana kita mempraktekkan atau mengaplikasikan ini dalam persekutuan orang percaya? Tentunya sekali lagi, persekutuan orang percaya ini adalah kumpulan dari orang-orang yang telah mengalami anugerah Allah. Komunitas itu indah, Tuhan yang ciptakan. Karena itu kalimat dari seorang teolog almarhum Eugene Peterson, dia mengatakan dalam bukunya begini, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Jadi kalau kita lihat ada teori sosiologi manusia makhluk sosial, itu bukan sekadar teori sosiologi, teman-temanku. Itu sebenarnya adalah rancangan Allah sendiri. Kejadian pasal 2 ayat 18. Kalimatnya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Setelah Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, dan dia mengatakan baik, 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 sungguh amat baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di mana? Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Berarti memang Allah punya rencana, punya tujuan supaya manusia hidup membutuhkan manusia lain. Jadi mengasihi satu sama lain itu memang tujuan Allah dari awal. Karena itu John Stott, seorang teolog, juga mengatakan, sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Bagaimana orang bisa tahu kita anak-anak Tuhan? Waktu kita saling mengasihi. God's love is seen in how Christians love one
another. Di Alkitab kita, teman-teman, banyak sekali kata one another. Jadi sebenarnya kita nggak bisa escape persekutuan. Karena banyak hal di dalam Alkitab itu harus dipraktekkan satu sama lain. Atau bahasa Indonesianya biasa menggunakan kata saling. Coba lihat, ini contohnya. One another ya. Saling ya, saling memberi hormat, saling membangun ya, saling menanggung beban ya. Jadi ketersalingan itu rencana Tuhan di dalam Alkitab, jelas ada seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi. Kamu mau hidup jadi orang Kristen, gimana menghidupi ini kalau sendiri? Nggak bisa. Kita butuh komunitas, dan kita butuh menyadari kita itu tubuh. Itulah yang kita sadari dari firman Tuhan siang hari ini. Kurang banyak, nih abang tambahin. Lebih banyak lagi, silakan bisa dilihat. Ini one anothering. Banyak sekali ayat-ayat yang bicara ketersalingan ini satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa kita bukan orang yang bisa hidup sendiri. Kita harusnya bersama-sama. Kita punya persekutuan yang di dalamnya Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan. Kalimat dari Timothy Keller ketika dia menulis tentang peran komunitas Kristen. Saya bacakan buat kita ya. Kita tidak dapat mengenal Allah terpisah dari komunitas. Kita tidak dapat mengalami perubahan yang dalam terpisah dari komunitas. Bahkan kita tidak dapat memenangkan dunia ini tanpa komunitas. Karena itu, siang hari ini waktu kalian sudah dengar firman, mari belajar meresponi. Apa yang kita responi bagi saya ini. Kehadiran forum mahasiswa Kristen di kampus kita. Ini cuma sekadar ada orang senang kumpul-kumpul, atau ini adalah anugerah Tuhan yang Dia berikan kesempatan ada tubuh Kristus di kampus yang hadir untuk membangun engkau. Dan bukan hanya itu, bukan hanya engkau yang membutuhkannya, tetapi persekutuan ini, forum mahasiswa Kristen ini juga membutuhkan saudara. Di dalam tubuh Kristus kita saling membutuhkan. Dan kiranya kita sadari hari ini. Bersyukur tadi angkatan 57 dengan suara yang indah bernyanyi buat kita. Memberkati orang lain, membangun orang lain. Kita bukan hanya butuh yang senior membangun yang junior, tapi yang junior pun mengkontribusikan bagi tubuh Kristus. Tidak ada yang terlalu sepele. Sekali lagi, mari kita meresponi anugerah Tuhan ini. Apakah kita mau cuek saja? Tadi Ibu Enda bilang ini pilihan. Ada di kampus, disediakan. Tapi berapa banyak orang yang melihat kehadiran forum mahasiswa Kristen sebagai tempat yang Tuhan sediakan. Di beberapa kampus disuruh memilih mau ikut UKM mana, unit kegiatan mahasiswa mana. Ada yang ikut ini, dan saya beberapa kali kaget juga. Kenapa persekutuan disejajarkan dengan UKM? Terus kemudian waktu satu anak datang sama saya, dia bilang, "Kak, saya mesti pilih yang mana ya?" Saya bilang, sebenarnya kalau kamu memilih persekutuan, itu bukan pilihan, tapi itu kebutuhan. Yang lain bagi saya pilihan. Mau ikut futsal kah, mau ikut fotografi kah, mau ikut panjat tebing, mau ikut naik gunung, itu pilihan. Tetapi bicara persekutuan, bicara tubuh Kristus, kerohanian, itu bukan sekadar pilihan, itu kebutuhan. Karena itu saya tutup dengan firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Kepada jemaat, penulis kitab Ibrani menasehatkan dua ayat ini. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman, jawablah seruan penulis Ibrani ini. Di dalam keterlibatanmu, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di kampus, Tuhan hadirkan tubuh Kristus. Di dalamnya, Dia mau engkau terlibat, memberi diri. Kamu membangun tubuh Kristus, dan kamu dibangun oleh tubuh Kristus. Dan kiranya kita pun akhirnya boleh bersaksi kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menghidupi tema hari ini, satu tubuh dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami bukan hanya mendengar firman, tetapi juga kami diberi kesempatan meresponinya dengan punya komitmen yang dalam di hati kami masing-masing untuk meresponi kebenaran ini. Terima kasih untuk wadah FMK yang Tuhan berikan. Kesempatan kami bertumbuh. Tubuh Kristus yang di dalamnya kami rindu. Kami punya sikap yang benar. Sikap yang melihat ini adalah anugerah Allah. Sikap yang melihat Allah menempatkan setiap orang di tempatnya masing-masing dengan karunia-Nya masing-masing. Sikap saling peduli, saling memperhatikan, saling menanggung beban. Bukan sikap minder. Bukan sikap sombong. Bukan sikap cuek, acuh tak acuh. Tapi sikap yang memberi diri untuk dibangun dan membangun orang lain. Karena itu terima kasih sekali lagi firman-Mu juga berbicara bagi generasi kami. Sebagaimana firman-Mu telah berbicara bagi jemaat di Korintus. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih meskipun online kami tetap bisa bersekutu, tetap bisa bertumbuh, tetap bisa meresponi anugerah-Mu. Kami sekali lagi bersyukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.